Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Telaga Ramadan yang senantiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemirsa dari sahabat Ar-Rafana dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, bulan Ramadan pada tahun ini kembali kita berjumpa dengannya, masuk di dalamnya, sehingga mudah-mudahan kita memanfaatkannya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, dan senantiasa kita menjadikan bulan Ramadan ini itu adalah tempat yang untuk kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, keistimewaan bulan Ramadan tentunya tidak boleh kita sia-siakan. Banyak sekali keistimewaan dalam bulan Ramadan ini. Ada dua ibadah mahdhah yang itu hanya ada pada bulan Ramadan, yaitu puasa Ramadan dan juga zakat fitrah. Nah, inilah kita mau jadikan sebagai fasilitas, sebagai tempat untuk ritualitas kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan ridhonya, sehingga dari setiap ibadah yang dibebankan kepada kita, ini senantiasa kita jadikan sebagai momentum untuk menjadi semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keistimewaan lainnya adalah sunnah-sunnah, itu bagaimana sholat sunnah kita itu ibadahnya dilipat gandakan. Ada sholat tarawih, atau sholat-sholat malam lainnya, atau sholat duha dan ibadah-ibadah lainnya, itu dilipat gandakan. Dan juga tentunya di dalam bulan Ramadan ini, keistimewaannya yaitu ada malam Lailatul Qadar. Selain malam Lailatul Qadar ini, itu juga ada keistimewaan di mana diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Nah, disinilah saya kira penting untuk kita pahami bersama bahwa bulan Ramadan yang diturunkan Al-Quran ini, kita harus mengambil hikmah yang besar di dalamnya. Di antaranya adalah ketika Ramadan ini turun Al-Quran, tentunya itu adalah turun petunjuk. Al-Quran ini adalah petunjuk. Nah, ini jangan kita sia-siakan petunjuk yang turun pada bulan Ramadan ini. Sehingga kalau misalnya kita lihat banyak orang yang senantiasa tiba-tiba saja itu semangat untuk membaca Al-Quran. Namun ketika kita melihat juga bahwa Al-Quran ini jangan hanya dijadikan sebagai sekedar membacanya tanpa memahaminya, bahkan sampai kepada dijadikan petunjuk. Makanya insya Allah sahabat Telaga Ramadan menjadi kajian kita pada sesi ini, yaitu bagaimana kita memahami tahapan-tahapan dari Al-Quran itu sendiri. Tahapan yang saya maksud bahwa tingkatan-tingkatan memposisikan Al-Quran pada kehidupan kita ini seperti apa. Pertama, saya meletakkannya pada yang paling dasar itu adalah bagaimana seseorang itu menjadikan Al-Quran ini bacaan, karena memang dari bahasa Al-Quran, bacaan ini. Sehingga orang yang senantiasa selalu memotivasi dirinya, memperbaiki bacaannya, membaca Al-Quran, saya kira itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa karena
dia selalu memperhatikan bagaimana Al-Quran ini bisa dibaca dengan baik. Karena syaratnya memang warattilil Qur'ana tartila. Ini kita senantiasa baca Al-Quran dengan tartil. Ya, bagus bacaannya, bagus fashahanya. Sehingga apa? Sehingga itu juga akan memberikan kenyamanan baik orang yang membaca dan orang yang mendengarkan. Namun senantiasa jangan kita hanya berpaku kepada bacaan. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan, waduh bagaimana ini, saya ini susah untuk membaca lancar, saya tidak pernah belajar fashahah, tajwid dan sebagainya. Silahkan baca, usahakan baca, yang penting dekati dulu Al-Quran ini. Jangan langsung pesimis, saya tidak bisa baca, akhirnya meninggalkan total Al-Quran, justru tidak dibaca lagi. Itu saya kira itu salah kaprah. Tidak boleh seperti itu, silahkan baca. Yang penting ada niatnya, ada usahanya untuk memperbaiki bacaannya, insya Allah itu akan juga mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat bahwa orang yang membaca satu ayat itu banyak huruf di dalamnya. Orang yang membaca satu huruf Al-Quran itu akan diganjar 10 pahala. Jadi kalau orang membaca Alif Lam Mim sudah ada 3 huruf di dalamnya, maka itu sudah mendapatkan pahala yang banyak. Kalau dihitung secara matematisnya, ya kalau 10 kali 3 berarti 30. Bagaimana ketika satu halaman, satu juz, ya bahkan satu surah dan sebagainya. Saya kira ini akan banyak pahala. Ketika kita melihat juga bahwa ketika dibaca orang mendengarkan mendapatkan pahala juga, maka ini sangat luar biasa Al-Quran ini. Membacanya pun itu mendapatkan pahala. Namun dewasa ini, semakin kita mempelajari Al-Quran, jangan hanya sampai pada sekedar membaca. Tapi harus juga kita bagaimana memahami dari bacaan itu. Alhamdulillahnya kita di Indonesia ini itu sudah ada Al-Quran terjemah. Bisa kita baca Al-Quran terjemah itu, jadi setelah kita baca ayatnya, perhatikan juga terjemahnya. Kenapa ini penting? Karena setidaknya ini mengantarkan kita terhadap apa yang kita baca, itu juga kita berusaha untuk memahaminya. Dalam artian apa yang kita baca, maksudnya ada. Bukankah ketika kita membaca sesuatu, itu kita ingin menarik apa sebenarnya makna dari balik bacaan itu. Jadi bukan hanya sekedar membaca, tetapi mengetahui apa yang dibaca. Nah inilah yang kita harus tingkatkan. Yang selama ini mengaji, yang selama ini membaca Al-Quran, itu ditingkatkan. Dan coba koreksi kepada dirinya, selain dari pahala-pahala tadi yang dijanjikan oleh Allah itu, coba kritisi. Apa tadi manfaat yang saya baca ini? Apa informasi Al-Quran yang saya harus tahu dari bacaan saya ini? Nah, oleh karena itu, di dalam surah Shad ayat 29, setidaknya informasinya Allah memberikan ayat ini, ya, menurunkan ayat ini untuk kita pikirkan bersama bahwa kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Ini kitab Al-Quran ini yang kami turunkan kepadamu penuh berkah. Ya. Liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Jadi selain penuh berkah, juga agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal mendapatkan pelajaran. Apa maksudnya? Setidaknya ketika kita membaca Al-Quran itu, selain dari membaca Arabnya, juga harus memahami terjemahnya. Supaya apa? Itu ada pemahaman yang diberikan. Nah, memahami Al-Quran itu bagaimana caranya? Ya, mungkin sudah ada pemahaman-pemahaman dasar sebelumnya, informasi sebelumnya. Apa informasi sebelumnya? Bisa dibaca di tafsir-tafsir yang ada.
Nah, itu nanti dikonfirmasi lagi, ya Allah berikan saya petunjuk terhadap saya bacaan saya ini ya Allah. Apa makna dari balik ayat ini? Sehingga apa? Sinkron yang dibaca, pemahamannya ada, dan nanti kita tingkatkan lagi. Karena banyak kan ayat tentang tadabbur di dalam Al-Quran. Bahkan kita diancam bahwa banyak orang yang tidak mentadabburi Al-Quran itu. Nah, oleh karena itu, ketika kita sampai melihat terjemahnya, kemudian mentadabburinya, merenunginya, bagaimana ayat itu memberikan penguatan kepada kita, informasi penting tentang Allah kepada kita ini, sehingga itu nanti terolah. Terolah menjadi informasi pengetahuan, dan saya kira semua pengetahuan yang dimiliki manusia itu sumbernya adalah dari Allah. Sangat sombonglah orang ketika itu tidak menyandarkannya kepada Allah, karena seluruh keilmuan ini adalah sumbernya dari Allah. Kedua, jangan juga terlalu mendewa-dewakan, misalnya ini pemahamannya si A sehingga harus fanatik di sana, sehingga seakan-akan itu bukan dari dirinya lagi, tapi dari orang lain, sehingga dia tidak membuka daya untuk bagaimana Allah memberikan pemahaman langsung kepadanya. Banyak kan ayat, Allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang memberikan pemahaman kepada kita apa yang tidak kita ketahui, termasuk Al-Quran ini. Kedua, itu Ar-Rahman 'allamahul bayan, dia yang akan menjelaskan itu. Kenapa saya sampai ke sini? Karena saya melihat fenomena. Fenomena yang terjadi itu adalah karena standarisasi membaca Al-Quran sangat tinggi dan memahami Al-Quran sangat tinggi, akhirnya apa? Banyak orang yang di bawah itu meninggalkan Al-Quran. Maksudnya apa meninggalkan Al-Quran? Dia takut terhadap, mungkin ketika dia berpikir tentang Al-Quran, lantas dia mungkin salah pada saat itu dalam pemikirannya, atau dia tidak seperti tafsir-tafsir sebelumnya, maka dia mengatakan bahwa saya akan salah. Jangan. Bisa saja Allah memberikan kita pemahaman yang orang lain belum tentu diberikan pemahaman itu. Ini menjadi catatan di dalam Al-Quran. Karena kalau kita membaca Al-Quran kan petunjuk ini adalah bagaimana manusia ini tahu dirinya dari mana startnya, kemudian prosesnya di dunia, kemudian kembali kepada Allah. Itulah fungsinya Al-Quran. Dia petunjuk untuk hal ini. Menginformasikan asalnya manusia dan menginformasikan perjalanan dan kemana tujuannya. Kalau tidak diposisikan Al-Quran seperti ini, maka itu nanti akan terpecah-pecah pemahamannya. Gitu. Nah, setelah kita membacanya, tadi tahapan awal, kemudian kita mengetahui terjemahannya, apa maksud-maksud ayat itu, dari setiap ayat itu, kemudian mentadabburinya, memahami apa sih sebenarnya di dalam ayat ini secara detail, ya, secara hakikat. Kemudian setelah ditadabburi, direnungi apa maunya ini diamalkan. Jangan hanya kita tahu, tidak diamalkan. Itu. Nah, ini itu kamu beramakatan indallah. Nah, ini murkanya Allah ini itu sangat besar. Ketika seseorang itu, ya, dia tahu, ya, dia mengucapkannya, dia memerintahkannya, tetapi dia sendiri tidak melakukannya. Nah, oleh karena itu, sahabat Telaga Ramadan, mudah-mudahan kita memposisikan kembali Al-Quran ini. Saya hanya mengajak yang selama ini kita baca 1-2 ayat, 1-2 juz per hari, kita tuntaskan 30 juz dalam 1 bulan Ramadan ini. Itu sangat bagus. Itu insya Allah pahalanya pasti diberikan. Tapi saya mengajak, ditingkatkan. Dibaca juga terjemahannya, supaya apa yang kita baca, itu akan menyerap kepada kita. Kita biasa baca berita. Baca berita itu kan tujuannya untuk mendapatkan informasi berita. Nah, jangan justru membaca hal lain itu lebih serius daripada membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran asal baca. Gitu. Yang penting baca ini diberdengungkan banyak bacanya, tetapi tidak paham kita. Gitu. Makanya coba direnungilah kata-kata saya ini, coba dijadikan sebagai alat introspeksi. Betul ya, saya hanya membaca tapi saya tidak tahu ini 6.000 ayat yang saya sudah baca itu tidak ada pemahamannya saya. Sedangkan tadi saya baca WA,
saya baca berita, saya baca buku, itu langsung saya harus paham itu. Karena kenapa? Langsung paham, connect bahasanya. Makanya ini ada Al-Quran, ada terjemahannya, baca juga terjemahannya, minta petunjuk kepada Allah. Setelah kita tahu, oh ini maksudnya, tadabburi dia, renungi, dan lakukan pendalaman, supaya nanti kembali ketika kita sudah tahu, diamalkan. Itulah konkretnya Al-Quran itu. Sehingga mudah-mudahan hudal linnas ini petunjuk untuk manusia ini, itu senantiasa dijadikan dan diposisikan Al-Quran ini, itu dijadikan sebagai informasi bagaimana diri kita, untuk diri kita. Bagaimana, di mana saya berasal, kemudian apa yang saya harus lakukan sekarang, dan apa yang akan terjadi kemudian. Nah, itulah ada di dalam Al-Quran. Nah, jadi kalau misalnya belum sampai ke sana pemahamannya, bolehlah kita cari-cari informasinya di dalam Al-Quran. Ya, setidaknya ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu kita bersumber dari Allah dan pasti akan kembali juga kepadanya. Nah, inilah informasi secara umum. Nah, oleh karena itu, ayat yang banyak ini, detail-detail ini, itu adalah bagaimana supaya kita betul-betul selalu berjalan sesuai dengan Al-Quran. Dan tentunya ada Nabi yang selalu menjadi bayan. Ya, ada penjelasan misinya, turun Al-Quran dibawa oleh Rasulullah. Apapun yang dilakukan, yang dicontohkan, apapun yang dijelaskan oleh Nabi, itu memang adalah konsekuensinya dari penjelasan Al-Quran itu. Sehingga saya kira cukup. Terima kasih atas atensinya pada seluruh telaga Ramadan, sahabat Rapana. Ketika ada yang salah mohon dimaafkan. Kebenaran hanya bersumber dari Allah. Hadanallahu ila sabilis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.